Selamat siang pendengar pemirsa, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Sudah ada 8 reporter yang nanti akan memberikan informasinya. Pertama kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo, ada Karina Putri. Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sidoarjo berlangsung aman dan kondusif. Karin. Ya, halo Karin, silakan. Iya, baik Panji, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Patroli guna memastikan jalannya pemungutan suara di beberapa TPS kategori rawan berlangsung aman pada Minggu 20 Desember 2020 dan dilakukan oleh Kapolresta Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo bersama AKBP Dani Agung Andriana, Wakapolresta Sidoarjo dan pejabat utama Polresta Sidoarjo sejak pagi hari hingga sore hari mendatangi beberapa desa, yaitu Desa Buduran, Seruni, Semampir, Kalanganyar, Pangsangan, Ropodo, Gilang Taman, Pekarungan, Sukodono, Kali Tengah, Tanggulangin, Kesambi Porong, dan Dukusari di Jabon. Patroli tersebut dilakukan untuk memastikan jalannya Pilkada Sidoarjo di 173 desa berlangsung dengan aman dan kondusif. Sedati, warga pun dengan segera dibubarkan petugas dari TNI Polri dan bersedia bubar, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Menurut Kombes Pol Sumarji, Pilkada Sidoarjo hingga tahapan perhitungan suara pada Minggu 20 Desember 2020 sore berjalan aman dan kondusif. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio. Informasi berikutnya kita bergeser menuju ke Arifin dari LPPL Radio Realita FM Pamekasan. 55 karyawan Diskom Info Pamekasan di rapid test. 6 orang dinyatakan positif. Arifin, silakan. Baik, terima kasih Panji. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapid test dalam rangka mendeteksi dini seluruh karyawan sebagai antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 55 orang dilakukan rapid test oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Namun dari 55 orang ini terdapat 6 orang dinyatakan reaktif. Dari 6 orang yang reaktif dinyatakan untuk segera melakukan isolasi mandiri dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, Insinyur Muhammad mengatakan pelaksanaan rapid test ini dalam rangka mendeteksi dini adanya penyebaran COVID-19 di klaster kantor maupun juga di Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan. Kepada 6 yang reaktif disarankan untuk melakukan isolasi mandiri agar dapat segera Ya, Arifin. jaga jarak, kemudian mencuci tangan dan memakai masker. Sementara itu, petugas medis dari Dinas Kesehatan Pamekasan menyatakan bahwa 6 orang yang dinyatakan reaktif nantinya diserahkan ke alamat masing-masing kepada puskesmas yang terdekat untuk dilakukan tracing atau pelacakan dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu juga agar ke-6 yang dinyatakan reaktif ini untuk dilakukan isolasi mandiri dan tetap menjaga kesehatan, serta bila nanti ada petugas dari puskesmas untuk diterima dilakukan stretching. Kembali lagi ke Panji Harto. Baik, terima kasih Arifin dari Radio Realita FM Pamekasan. Berikutnya menuju ke Kabupaten Blitar, ada Risma Arina dari LPPL Persada Blitar. Sesudah ditutup karena 3 pegawai positif COVID-19,
kantor Kemenak Kabupaten Blitar berlakukan hari kerja secara bergantian. Risma? Ya, baik Panji, kantor Kemenak Kabupaten Blitar ini sempat ditutup dan ini menambah panjang daftar perkantoran yang ditutup akibat paparan COVID-19. Kantor yang ada di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar ini mulai tutup sejak Kamis 17 Desember dan hari ini dibuka kembali. Namun ada perubahan sistem kerja dengan memberlakukan hari kerja secara bergantian. Menurut Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Blitar, Saikul Munib, sebelumnya ada 3 pegawai di kantornya yang terkonfirmasi positif COVID. Namun kasus paparan yang terjadi berbeda dengan klaster perkantoran pada umumnya. Karena pola paparan yang ada di Kemenak ini berbeda, tidak berasal dari satu tempat. Paparan dari luar kantor Kemenak, yakni diantaranya ada pengawas yang istrinya bekerja di Perpusnas Bung Karno, ada yang petugas KUA warga Kecamatan Gandusari setelah kontak erat dengan seorang modin yang positif dari Kecamatan Kanigoro dan penyuluh lapangan warga Kecamatan Sanankulon yang kontak erat dengan warga Kecamatan Kademangan. Kantor Kemenak Kabupaten Blitar ini berada di wilayah Kota Blitar. Sampai saat ini Kota Blitar masih berada di zona merah paparan corona. Dan sebelumnya perkantoran juga ditutup karena beberapa pegawai mereka terkonfirmasi positif COVID seperti kantor Dukcapil, Dispora, BPKAD, dan terakhir di Dishub Pemkot Blitar. Lalu ditutup juga Bank BUMN dan Perpusnas Bung Karno yang satu areal dengan makam Bung Karno. Satgas COVID-19 Kota Blitar sendiri baru menutup areal MBK mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Gresik ada Putri Rizkiana. Pembelajaran tetap muka di Gresik, tunggu perkembangan COVID-19. Tiap kecamatan akan ditunjuk satu sekolah. Putri. Tim gabungan menggelar operasi justisi pencegahan penyebaran COVID-19 menjelang libur Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2021. Tim gabungan membagikan masker kepada masyarakat yang ada di sekitar alun-alun Gresik dan juga Pasar Baru Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto melalui Kasat Binmas Polres Gresik AKP Junaidi mengatakan bahwa kegiatan operasi justisi Polres Gresik bersama instansi terkait dalam rangka peningkatan disiplin dan juga penegakan hukum protokol kesehatan, pencegahan dan juga pengendalian COVID-19. Dari kegiatan tersebut dilaksanakan 37 personil dengan dipimpin Kasat Binmas Polres Gresik, AKP Junaidi dan TNI dan Satpol PP Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut untuk menghimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sasaran kegiatan tersebut berada di alun-alun Gresik, di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim dan Pasar Baru Gresik supaya masyarakat yang ada di keramaian menyadari pentingnya COVID-19. Dalam operasi tersebut, tim gabungan memberikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Diketahui kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 3.979 orang. Untuk kasus yang diisolasi sebanyak 19 orang dan yang sudah dinyatakan konfirmasi selesai atau sembuh ada 3.704 orang dan meninggal dunia sebanyak 256 orang. Berikut yang bisa kami sampaikan, saya Putri Rizkiana dari Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Anda masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan serentak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Suara Madiun, LPPL Mahardika FM Kota Blitar, dan LPPL Ersal FM Nganjuk. Bergeser menuju ke Amanda, Suara Madiun, realisasi investasi Kota Madiun dipastikan surplus meskipun masa pandemi. Amanda. Sahabat Jatim News Today, tahun ini realisasi investasi di Kota Madiun dipastikan surplus, sebab capaian investasi hingga Oktober mencapai 278,4 miliar rupiah, sehingga surplus senilai 95 miliar rupiah, melewati target yang dipatok tahun ini sebesar 183 miliar rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro DPM PTSP KUM Kota Madiun, Ruli Dwi Ratnawati mengatakan, sektor paling tinggi didominasi bidang perdagangan mencapai 60%, yakni sektor UMKM yang menyumbang paling besar atas capaian tersebut.
Selebihnya berasal dari sektor hotel dan restoran serta usaha jenis lainnya. Ruli juga menambahkan realisasi itu sebagai bukti bahwa iklim investasi di Kota Pendekar masih cukup baik meskipun di masa pandemi COVID-19. Bahkan, angka tersebut masih mengalami penambahan mengingat data di bulan November dan Desember yang belum dimasukkan. Sebagai informasi sahabat, kasus sembuh dan konfirmasi baru kembali lagi terjadi di Kota Madiun pada Minggu 20 Desember 2020. Kasus konfirmasi saat ini menjadi 299 orang, dengan 240 diantaranya telah sembuh, 21 lainnya masih dalam perawatan, 20 orang isolasi mandiri, dan 18 orang meninggal dunia. Untuk itu, masyarakat Kota Madiun diharapkan wajib terus waspada, mengingat kasus penularan masih terus ada. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke informasi berikutnya, kali ini bersama sahabat-sahabat dari LPPL Mardika FM Kota Blitar. Ada Rifano Kusnadi, dampak COVID-19 angka kemiskinan di Kota Blitar naik 0,65%. Rifano. Badan Pusat Statistik BPS Kota Blitar merilis angka garis kemiskinan di Kota Blitar Kamis 17 Desember 2020. Erni Fatma Setiawarini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar mengatakan tujuan dirilisnya angka garis kemiskinan ini agar pemerintah Kota Blitar dapat mengetahui perkembangan kemiskinan daerah apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Lebih lanjut, Erni menyebut garis kemiskinan Kota Blitar mengalami peningkatan pada periode Maret 2019 sampai Maret 2020 karena dampak COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar pada bulan Maret 2020 berjumlah 11.100 jiwa atau 7,78% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat 1.000 jiwa atau sebesar 0,65% dibandingkan kondisi Maret 2019. Sedangkan jika diruntut, angka kemiskinan di Kota Blitar setiap tahunnya mengalami perubahan. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar sekitar 10.040 jiwa. Kemudian turun menjadi 9.970 jiwa pada tahun 2016. Kemudian tahun 2017 kembali naik menjadi 11.220 jiwa dan di tahun 2018 hingga 2019 jumlah angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 10.100 jiwa atau turun sekitar 1.100 orang. Jadi angka kemiskinan memang nasional sampai ke tingkat 2 juga hampir semua mengalami kenaikan karena di situ sudah ada dampak COVID. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan naiknya angka garis kemiskinan di Kota Blitar ini disebabkan beberapa faktor. Santoso juga menjelaskan akan mengundang beberapa kepala OPD di Kota Blitar untuk membahas lebih lanjut hasil garis kemiskinan di Kota Blitar. Menurutnya, ke depan pemerintah Kota Blitar akan menyusun beberapa program-program untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Terakhir ada peluang bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Terpapar COVID-19, 100 jiwa melayang. Wati. Warga Kabupaten Nganjuk yang harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus COVID-19 karena bukan hanya jumlah kasus terkonfirmasi positif yang terus bertambah, melainkan jumlah pasien meninggal akibat virus juga naik. Hingga kemarin total ada 100 orang mati akibat paparan virus. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengatakan total ada 100 kasus pasien meninggal akibat COVID-19. Terjadi setelah kemarin kembali ada penambahan 4 pasien meninggal dunia. Untuk kemarin ada penambahan 15 pasien terkonfirmasi positif, 4 diantaranya meninggal dunia. Dan Hendri menyebut di saat bersamaan ada 20 orang yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang. 4 pasien yang meninggal adalah perempuan berusia 63 tahun asal Pace, perempuan yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, meninggal pada tanggal 10 Desember 2020. Selanjutnya perempuan berusia 59 tahun asal Kertosono yang sebelumnya dirawat di RSJ Kertosono. Ada pula lelaki berusia 62 tahun asal Nganjuk yang sebelumnya dirawat di RSJ Nganjuk. Terakhir perempuan berusia 46 tahun asal Ngluyu dan perempuan yang juga tenaga kesehatan Puskesmas Nganjuk meninggal pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Sebelumnya disebutnya memiliki riwayat bepergian dari Kabupaten Kediri. Dengan meninggal 100 pasien COVID-19 tersebut, tingkat kematian akibat COVID-19 kembali naik menjadi 10,4% dan meminta masyarakat meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Studio. Baik, demikian tadi sahabat. Reporter dari berbagai kabupaten kota sudah menginformasikan tentang perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Anda bisa ikuti program Jatim News Today
setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, terima kasih dan juga tetap semangat. Salam sehat, sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.